guys, berjumpa lagi dengan kami dari kelas 5B. Bersama saya Risa Melaka dan Ungki Alexander Leno. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini kami akan berbicara terkait dengan teori kepemimpinan. Nah baik, di sini kita akan berbicara tentang teori kepemimpinan apa yang saudara bisa jelaskan tadi. Kita akan mengupas tuntas tentang apa sih teori kepemimpinan. Nah untuk masuk kepada materinya, kita langsung saja. Menurut pandangan Kalisa, apa itu teori kepemimpinan? Kalau menurut pandangan saya, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini, kemampuannya itu untuk mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang kiranya telah ditetapkan bersama. Jadi kepemimpinan itu sebagai seni, begitu, seni untuk mempengaruhi orang. Nah, baik, kita lanjut. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, apa sih tujuan dari kepemimpinan itu? Berbicara tentang tujuan dari kepemimpinan sendiri, di sini tuh dia mencoba untuk sebenarnya menciptakan suatu kondisi yang baik dalam organisasi yang ada. Terus dia juga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada. Kira-kira dia tuh harus menetapkan suatu cara agar orang-orang yang dipimpinnya itu kira-kira mampu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh dia. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kalisa, kita sudah berbicara tentang tujuan dari kepemimpinan. Lalu yang kita bingung, apa sih fungsi kepemimpinan itu? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan fungsi kepemimpinan, salah satu yaitu terkait dengan fungsi partisipatif. Nah, dalam fungsi ini itu bagaimana sih seorang pemimpin dia mencoba untuk mempengaruhi orang-orang yang berada dalam suatu organisasi kiranya untuk dapat bekerja sama berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar tujuan-tujuan yang kiranya telah ditetapkan bersama sebelumnya itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan itu ditentukan oleh dari seorang pemimpin. Ya, bagaimana seorang pemimpin dia mencoba berkolaborasi bersama anggota-anggotanya. Setidaknya pemimpin itu tidak berjalan sendiri kan. Dalam suatu organisasi perlu kerjasama antara baik pemimpin dan bawahan-bawahannya itu sangat diperlukan. Jadi seperti itu Bang. Lalu orang bisa bertanya-tanya kalau berbicara tentang definisi kepemimpinan saja tidak cukup. Artinya mau kita berbicara apa sih yang berkaitan dengan kepemimpinan itu. Nah, pertanyaan lagi, apa saja tipe-tipe kepemimpinan itu menurut Kalisa? Kalau berbicara terkait dengan tipe kepemimpinan, ada beberapa tipe kepemimpinan yang mungkin. Tapi di sini saya mencoba membahas dan menyebutkan 3 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah tipe kepemimpinan karismatik, tipe kepemimpinan visioner, dan tipe kepemimpinan transformasional. Begini, lebih baiknya kita berbicara, misalnya kita berbicara tentang seorang pemimpin, harus kita korelasikan dengan tokoh begitu supaya lebih paham kita memahami tentang kepemimpinan ini. Nah, artinya kalau kita mau berbicara tentang, kita mau ambil tentang tokoh-tokoh yang mana yang kita kenal pernah menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur, kalau saya tidak salah, dari periode 1966 sampai 1978. Nah, kalau menurut Kalisa, yang kita kenal gubernur tersebut kan Bapak Ilyas Tari. Nah, mau kita korelasikan dengan teori kepemimpinan, seperti apa sih Kalisa memandangnya atau melihatnya dengan teori kepemimpinan? Mau dikorelasikan berdasarkan tipe-tipe kepemimpinan. Kita mau melihat apa saja sih yang ada atau tipe kepemimpinan apa saja yang ada pada beliau begitu, pada Ilyas Tari. Kalau berdasarkan tipe kepemimpinan di sini, Ilyas Tari sendiri dalam gaya kepemimpinannya itu dia masuk dalam 3 tipe kepemimpinan, di mana yang pertama yaitu tipe kepemimpinan visioner. Nah, tipe kepemimpinan visioner ini seorang pemimpin dia memiliki wawasan ke depan. Nah, terkait dengan tipe kepemimpinan visioner sendiri, dalam program atau kebijakan yang dibuat oleh Ilyas Tari, di sini ada salah satu program yang dibuat oleh Ilyas Tari sendiri, yaitu terkait dengan salah satu turnamen, yaitu yang Tarikan. Nah, dalam turnamen itu beliau mencoba menyatukan kabupaten-kabupaten yang ada dalam NTT sendiri.
transformasional, di mana dalam kepemimpinan ini tuh berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin dan juga para anggota-anggotanya. Berdasarkan kepemimpinan transformasional ini, dalam masa kepemimpinan Ilyas Tari sendiri ada salah satu kebijakan yang dibuat, yaitu merubah desa gaya baru dari kerajaan-kerajaan tradisional sebelumnya. Nah, ini kan berkaitan bagaimana sih Ilyas Tari itu dia mencoba melakukan yang namanya perubahan-perubahan dalam masa kepemimpinannya melalui kebijakan ini. Nah, yang berikut terkait dengan tipe yang terakhir, yaitu tipe karismatik. Nah, dalam tipe ini itu berkaitan dengan kewibawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kalau dalam masa kepemimpinan Bapak Ilyas Tari sendiri, beliau itu dikenal dengan kewibawaannya yang sangat mengayomi masyarakat. Nah, setiap kali beliau melakukan kunjungannya itu dalam melakukan contohnya seperti pidato atau semacamnya, itu beliau selalu menggunakan kata-kata yang kiranya itu sangat menghargai masyarakat. Terus pokoknya beliau dikenal dengan kewibawaan yang sangat mengayomi masyarakat dalam masa kepemimpinan. Jadi seperti itu Pak. Jadi menurut kami saya itu dari sosok Ilyas Tari, Bapak Ilyas Tari itu ada 3 tipe kepemimpinan begitu. Yang pertama yang saudari bisa sampaikan tadi, karismatik, yang kedua visioner, dengan transformasional. Lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudara Lisa yang telah menemani saya dalam diskusi singkat tentang teori kepemimpinan, yang mana kita telah berbicara tentang definisi kepemimpinan, lalu fungsi-fungsi kepemimpinan, lalu tipe kepemimpinan, lalu yang terakhir kita berbicara tentang korelasi tentang teori kepemimpinan dengan salah satu tokoh yang mana kita kenal, Bapak Ilyas Tari, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur yang kedua pada periode 1966 sampai 1978. Oke, baik, terima kasih juga Pak Ongki. Teman-teman, sekian diskusi dari kami hari ini. Semoga apa yang telah kami diskusikan pada hari ini kiranya dapat menambah wawasan dan